ada 3 poin yang sama dari Kemendikbud maupun Kemenak. 3 poin yang sama itu dua-duanya sudah kita pelajari dan dua-duanya juga sudah kita coba implementasikan. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika yang kemarin kita ambil kebinekaan global. Tugas itu sudah saya berikan contoh ke sampean semua untuk dikerjakan. Yang kedua tentang kewirausahaan, jiwa berwirausaha. Ini nanti sampean satu kasih untuk melengkapi. Saya sengaja memberikan contoh baik itu untuk kelas kecil maupun untuk kelas besar. Sampai kebagian untuk melengkapi tugas itu. Nah, nanti mulai minggu depan dan seterusnya, satu-satunya tugas proyek yang paling susah itu adalah rekayasa teknologi. Mengapa saya katakan susah? Rekayasa teknologi ini butuh trial and error, butuh waktu yang lama untuk bisa mewujudkan rekayasa teknologi itu. Dan ini mau tidak mau, suka tidak suka, tantangan ke depan yang tadi saya sebutkan, yang sama di Kemendikbud, Ristek Dikti dan Kemenak, itu rekayasa teknologi. Tugas berat itu kalau tidak kita awali dari sekarang, kalau kita tidak berpikir secara kritis, karena kita ketika berbicara tentang rekayasa teknologi, itu salah satunya ya proses berpikir dan bernalar kritis itu yang menjadikan dasar seseorang untuk bisa melakukan rekayasa saja yang paling in hari ini. Ada seseorang yang membuat uji coba. Apa uji cobanya? Dengan segelas Coca-Cola, dari Coca-Cola kemasan kaleng dicampur dengan beberapa mililiter air. Dia beli bibit anggur. Walhasil gak sampai 4 minggu anggur itu sudah paling tidak tubuhnya sudah mulai menjalar, dan tambahan lagi 2 minggu itu anggur itu sudah berbuah, dan buahnya amat sangat lebat, dan ketika buah itu dimakan maka terasa manis. Saya ketika menempati rumah di HT 7000 itu kebetulan menanam belimbing, dan kebetulan kalau lebaran itu banyak terima parsel di sini sirup. Daripada sirup itu mubadir percuma, saya tambahkan air, saya pakai siram belimbing. Masya Allah, belimbingnya itu rasanya amat sangat manis, super duper manis. Apa itu termasuk rekayasa? Cuman sekedar cek. Apakah itu termasuk rekayasa, Pak? Ya, itu hanya sekedar akal-akalan. Tapi kalau ada orang mencoba yang tadi saya sebutkan, dia mencoba menanam, yang ditanam itu kebetulan anggur, dan dia berspekulasi
yang dipakai untuk bahan. Apa itu? Pengganti nutrisi, terutama dari bubuk dan yang berkaitan dengan pupuk. Dia tidak mempergunakan pupuk kandang, dia tidak mempergunakan pupuk urea, pupuk dari produksi pabrik, tapi dia mencoba berinovasi dengan membuat lautan Coca-Cola, dan Coca-Cola itu disiramkan, ternyata tumbuhan itu tumbuh dengan subur, dia berbuah dengan lebat dan manis hasilnya. Itulah salah satu bentuk contoh rekayasa. Karena kalau kita lihat B5 itu rekayasa, alinea keduanya teknologi. Jadi bisa kita ambil rekayasanya, bisa kita ambil teknologinya, bisa juga kita ambil dua-duanya, rekayasa teknologi. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Karena nanti semua guru saya wajibkan untuk melakukan rekayasa itu. Lupa, kok tambah lama tambah susah, tambah lama tambah susah, tambah lama tambah banyak tuntutan. Itu yang nuntut bukan saya, yang nuntut juga bukan satuan pendidikan, tapi yang nuntut itu adalah kurikulum. Karena kita bekerja itu dibatasi oleh regulasi. Salah satu regulasi kita harus menjalankan kurikulum merdeka itu. Dan di antara sekian banyak tugas yang harus kita kerjakan, di situ ada tugas proyek. Artinya apa? Mulai minggu depan, sengaja hari ini, nanti di rumah, sampai sudah mulai membuat reng-rengan. Saya buat rekayasa apa ya? Yang dikatakan rekayasa ini bebas. Rekayasa bebas itu apa? Ada seseorang, sambil contoh, dia hidup di daerah perkebunan kelapa sawit. Karena kalau mau beli bensin itu jauh, per kilometer. Kalau bensin itu pas kebetulan habis, maka dia akan mencoba untuk berjalan kaki beli bensin itu. Maka di otak-atik membuat beberapa racikan. Ternyata dari racikan itu dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor yang butut. Setelah di starter bunyi. Berikutnya dia membuat campuran itu sendiri, dipakai pengganti bensin. Apa itu gak bahaya kan? Gak bahaya kan? Sepeda motor elek dari orangnya. Bahaya rusak sebenarnya. Ya karena jelek. Beda kalau mobilnya Mini Cooper kayak mobilnya Bu Leli itu. Ya jelas gak berani. Ya itu salah satu bentuk yang tadi saya katakan rekayasa. Bebas sampai buat apa saja. Lupa rekayasa yang saya buat. Misalkan saya menciptakan apa yang mau diciptakan. Misalkan ketika yang doyan makan kayak UST membuat adonan makanan, di mana adonan makanan itu yang tidak pernah diproduksi oleh restoran manapun. Kalau misalkan di beberapa restoran itu, saya kadang-kadang juga roto cici itu, ketika ada ayam dicampur dengan mayones, ayam dicampur dengan ya yang tidak sepatutnya dan tidak selayaknya itu dicampur-campur, ya akhirnya bagi orang yang mulutnya gerangsang, ya enak. Siapa tahu nanti UST itu buat adonan dan sausnya ayam itu dari kulit bekas. Bisa jadi saus. Loh, dulu di bekas itu kan nggak ada artinya. Sekarang kulit bekas itu lagi naik daun.
Karena hari ini ada kompor berbahan bakar uli bekas, nyala apinya hampir sama dengan LPG, nyala apinya biru, dan uli bekas yang dipakai itu amat sangat awet karena ngucurnya uli itu diberikan blower, hanya netes, tes, itu kompornya Masya Allah. Dan orang yang memproduk hari ini pesanan sampai membludak, dikirim ke beberapa daerah di luar Jawa. Ketika orang punya hajat, biasanya dia pakai kompor, nyewa kompornya, terutama abang-abang yang jualan nasi goreng, mie goreng, dimana ngebolnya air itu, ngebolnya api itu besar, maka kompor yang tadi saya sebutkan berbahan baku uli bekas hari ini lagi tren. Maka ketika nanti gas LPG itu ditarik, maka orang akan berbondong-bondong. Itu salah satu contoh. Barangkali ada teman-teman di sini, walaupun sudah ada yang menemukan, mungkin diperbaiki lagi bagaimana membuat komposisi kompor yang tadi berbahan bakar uli bekas itu dikemas dan bisa ditempatkan di tempat yang layak, terutama yang di rumahnya kapan dari 2 itu rumahnya baru, kursinya baru, saya lihat kitchen setnya baru. Kalau ditempati kompor yang berbahan bakar uli bekas itu kok tampaknya kurang indah. Nah, tinggal tugas kita menyempurnakan agar tampilan itu bisa jadi indah. Ada lagi yang dikatakan rekayasa. Ketika gas itu semakin lama semakin mahal, ada kompor berbahan bakar jelantah. Sesudah sama goreng sana, goreng sini, goreng sana, goreng sini, ada minyak jelantah itu. Nah, dibuat rekayasa jelantah yang seharusnya kita buang itu akan bisa menjadi bahan bakar kompor. Ada kompor berbahan bakar alkohol, hanya beberapa tetes alkohol. Dan dari ini sudah diekspor ke beberapa negara di mancanegara. Ada lampu dihidupkan dengan air garam. Air garam itu dalam satu takaran, air garam dimasukkan di dalam tangki, lampu itu bisa nyala selama 12 jam. Di tangki yang berisi air garam itu diisi 2 kali, 2 takaran, itu bisa jadi sehari semalam. Hari ini ya kehebatan bangsa Indonesia, dia akan menciptakan genset berbahan bakar air garam dari pengembangan itu. Jadi kalau berlangsung lama-kelamaan PLN itu bisa bangkrut. Munculnya gagasan-gagasan dan pola pikir itu adalah berkat dari kejelian mereka-mereka yang dalam posisi hidupnya kepepet. Karena orang itu kalau kepepet akal akeh. Yang penting akal akeh gak nambah masjid. Budal gawe sandal leleh, mulai di sandal api untuk kepepet. Itu benar-benar kepepet. Ketika itu terjadi, ya maka secara otomatis karya itu tidak bakalan muncul. Tapi bagi mereka-mereka yang memiliki karya, mencoba untuk berkarya karena dari proses hidup yang kepepet itu, ini aja kayak sampean kan kalau kepepet itu pasti pay letter. Kalau nggak pay letter apa? Kartu kredit. Kalau nggak kartu kredit, ya bank kredilan. Nah itu kepepet. Beda orang yang kepepet dan dimana dia
mindsetnya itu tidak cari utangan, maka dia akan mempergunakan berbagai macam cara, otaknya diputar ke sana kemari untuk mencari duit. Dan rata-rata orang yang begitu itu yang berhasil. Itulah yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka, bernalar kritis, kreatif. Bernalar kritis dan kreatif itu sekarang diwadahi dengan rekayasa teknologi, atau digabung menjadi satu kesatuan, rekayasa teknologi. Ingat ya, PR itu bagi semua pendidik NI, MTS, MA, paling tidak minggu depan sudah ada gagasan, sudah ada ide yang tadi saya katakan, yang dikatakan rekayasa bebas. Sampai yang suka otak-atik masakan yang tadi saya katakan, mayones kayak USD digantikan dengan kuli bekas, silakan. Apapun itu bentuknya, yang penting di situ memunculkan rekayasa, dan dari rekayasa itu akan memunculkan hal-hal baru. Karena apa? Itu kalau tidak kita mulai dari sekarang, mungkin sampai 6 bulan, 8 bulan ke depan, di akhir semester genap, tidak bakalan selesai. Kalau tidak ada niat yang kuat dari kita, tidak ada kesungguhan dari kita. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh untuk mencoba, maka secara otomatis kurikulum Merdeka itu hanya sekedar cerita. Kurikulum Merdeka itu hanya sekedar kenangan. Contohnya tadi saja, saya berangkat ke sini dicegat TV 9. Kalau dijawab wawancara ya, saya bilang saya sudah resign dari Mahal. Kapan Bang? Usik tas. Itu salah satu juga rekayasa pikiran spontanitas. Kegiatan tadi saya gak ikut, ditakoni, dijawab wawancara. Tujuan mereka bukan wawancaranya, ya, tapi santunya ya. Karena kalau sing nyamoni Ma'arif dengan yang nyamoni saya itu sahabat saya itu, makanya dia ngejar itu. Saya datang di atas rada terlambat karena Gatot tadi didatangi Pak Sek, kita ngobrol, terus saya coba kesini. Di jalan itu tujuan saya di Ilu aja Kak, ketemu teman-teman yang kenal, ternyata ya ketemu, ditanya sana sini. Baik, itu informasi awal PR yang seharusnya sampai pikir. Dan tugas sampai hari ini, tolong boleh di-share kemarin itu yang wirausaha, untuk kelas kecil dan kelas besar yang ada di Cambridge. Sudah berani? Sudah semua? Sudah. Apa judulnya? Yang kelas besar?
membuat produk minuman dipasarkan di koperasi sekolah. Bisa juga nanti, saya nggak suka dipasarkan di koperasi, sesuai di kantin sekolah, boleh. Nggak suka membuat booth yang ada di madrasah, boleh. Tapi sama kena royalti, bayar anonimus selima. Berwirausaha yang perlu saya tekankan dari penjelasan saya minggu yang lalu, di situ ada beberapa pertanyaan penelitian. Ada sekedar contoh membuat adonan minuman itu, yang jelas saya hanya sekedar menulis. Saya tidak melakukan riset. Saya tidak melakukan uji coba. Yang ada hanya tulisan. Nah, ketika itu contoh, jangan sampai yang telan mentah-mentah. Contoh itu sampan kopas. Pak, saya mencontoh di latar belakang boleh, sakar. Saya nyontoh di ini boleh, sakar. Terserah, boleh. Saya coba nyontoh juga di pertanyaan penelitiannya, apakah boleh? Boleh. Nah, yang penting produk yang sampai hasilkan tidak boleh sama. Kalau produk yang sampai hasilkan sama dengan komposisi yang saya tulis di situ, saya sendiri belum tahu rasanya. Artinya apa? Di tingkat keajekan itu tidak ada jaminan. Maka saya coba sendiri. Yang tadi saya katakan trial and error. Sambil contoh, ketika kopi kenangan itu awal berdiri, gerainya yang ada di Indonesia itu hanya ada beberapa. Ketika Kaisang mencoba ada di salah satu rest area, dia mencoba membeli kopi kenangan, dirasakan, apalagi kopi kenangan itu ada salah satu kemasan yang kemasan itu kalau diminum ada tersirat kenangan mantan. Ada kan? Ada. Kopi estil segala minum. Iya. Salah satunya yang tadi saya sebutkan kenangan mantan. Kaisang tertarik dengan produk kopi kenangan. Ini bisa mengalahkan Bintang Jatuh. Ini bisa mengalahkan startup. Akhirnya apa? Kaisang invest beberapa miliar ada di kopi kenangan. Sehingga kopi kenangan itu sekarang hampir ada di seluruh penjuru negeri. Hampir ada di beberapa pom bensin. Itu pasti ada kopi kenangan, kopi kenangan, kopi kenangan. Ada di mana-mana. Itu kalau di branding secara terus-menerus. Dan kita tahu kalau kita beli di Bintang Jatuh, di Starbucks itu, apalagi yang mempergunakan es, isinya cuma secuil, yang banyak es batunya, disedot 3 seruput habis, yang ada tinggal es batu. Ketika es batu itu muncul, maka secara otomatis disaingi oleh kopi kenangan dengan isinya lebih dibanyakin, es batunya lebih sedikit, maka brand itu akan semakin cepat terkenal. Nah, sampean paling tidak di tahun yang lalu, tahun yang lalu di beberapa kelas itu sudah pernah membuat apa yang dibuat itu beberapa makanan atau ada beberapa minuman yang khas. Pak Ali itu ketika menjadi kepala sekolah, Masya Allah, dia membuat inovasi, packagingnya super duper bagus, packaging. Terus rasanya,
Kalau ada tape ketan rasa stroberi, tape ketan rasa coklat. Sama kan biasanya kalau tape ketan itu ada tape ketan warna hijau, tape ketan warna putih. Oleh kepala di jenenge soal balik gitu. Bahasa Hasanuddin lah yang disebut. Oleh kepala soal Hasanuddin saat itu dibuat macam-macam rasa sehingga menghasilkan tape ketan hitam itu dengan beraneka ragam rasa dan beraneka ragam warna, dan di packaging dikemas dengan kemasan yang amat sangat indah dan menarik. Dulu saya support Pak Ali, produksi Pak Ali. Nanti kalau lihat packagingnya seperti ini, bisa masuk kelas restoran, bisa masuk kelas supermarket. Gak lama Pak Ali, ya karena terlalu gemuk, ada orang yang cemburu. Ini sekali tuturan tadi ketan wis lemu, wis tadi temenan, tambah lemu. Akhirnya selesai sampai di situ. Itu salah satu contoh bentuk rekayasa teknologi. Ya, misalkan warga mau itu diangkat, yang jelas kalau dulu tanpa dibarengi dengan karya tulisnya, maka sekarang ada karya tulisnya, sekalian ada produk yang dihasilkan. Saya ingat itu pas 6 nyanyi Capai, ya BSD itu ya. Ya, tapi lisensinya itu ada di BSD nasional. Pemegang merek itu. Iya Bes. Beribi basic sambal dong itu. Pemegang merek dagang misalkan. Saya pakai itu, boleh Pak? Boleh. Dulu kan tidak ada KTI-nya. Sekarang dilengkapi dengan KTI. Yang tadi saya sebutkan, komposisi itu tetap mutlak harus sampai beri. Ambil contoh di situ ada kesempatan sampai untuk mengembangkan pola pikir. Mengapa tidak saya contohkan yang tadi saya sebutkan? Pak Ali dalam membranding Hasanuddin dulu, di branding produknya itu packagingnya amat sangat mewah. Bisa saya katakan mewah, amat sangat super duper. Mulai dari tempat yang dipakai untuk menampung produknya itu kemasannya bagus, terus dikemas dengan sebuah tas tengkeng yang kecil. Kalau di Starbucks itu sampai ketika beli dengan pembelian sedikit agak banyak, kan biasanya diberikan tas tengkeng paper bag itu kan. Nah itu Pak Ali paper bagnya mengalahkan Starbucks saat itu. Sebetulnya saya bawa itu dulu kayak kenang-kenangan itu, karena isinya sudah saya makan, ya berarti kalau saya simpan ya bau, akhirnya saya buang. Itu salah satu bentuk packaging. Di dalam situ packaging itu tidak saya tuliskan. Saya berharap sampai bisa mengembangkan packagingnya dengan seindah mungkin. Yang perlu diingat kembali, ketika kita mencoba membuat KTI ada di packagingnya itu, maka kaitan ilmu yang perlu sampean ikutkan pertama kali ketika membuat kemasan sebuah produk itu adalah tentang desain atau wadah tempat. Yang jelas wadah tempat itu berkaitan langsung dengan volume. Sama perhitungkan itu. Ketika dia berisi sekian, volumenya berapa itu sudah dihitung. Berarti kita nanti akan membuat tempat atau wadah itu volumenya sekian, bentuknya seperti ini. Karena apa?
kalau ditempatkan dalam sebuah gelas, gelas itu ada yang model semakin ke atas semakin melebar, ke bawahnya semakin sempit. Ya kan, BSD itu di atasnya melebar, bawahnya menyempit. Apa Bes? Melebar. Nah, kalau itu maka teman-teman yang ada di MA malah gampang. Apa itu? Tampilkan volume benda putar integral. Atau ilmu nih, atau perhitungan nih. Terus apa lagi? Ketika sampai membuat desain, terutama yang berkaitan dengan wadah atau tempat produk itu, selain sampai memperhatikan isi, yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana caranya ketika orang melihat itu bisa langsung tertarik. Sengaja tak kayak gini, tak macet bingung. Iya. Saya ulang, bagaimana packaging itu ketika begitu orang melihat kelihatan tertarik. Maka tampilan itu juga penting. Ketika saya melihat seperti ini dari jauh, dari dekat, ya nggak bakalan ada yang menarik gitu. Jadi intinya ketika saya memasukkan tentang keindahan, maka secara otomatis pelajaran apa yang bisa kita masukkan? Masukkan SBK. Ketika anak buahnya Bu Nina itu saya tugasi, saya mulai melihat masuk di reading corner itu sudah mulai kelihatan cerah, walaupun belum jadi secara utuh. Kalau selama ini oleh ke arah barat sudah kelihatan indah, oleh ke arah timur masih kelihatan pucat. Kemarin usah itu sudah dikerjakan dan mulai di desain itu mulai kelihatan wajah masuk reading corner itu sudah tidak kelihatan kumuh. Itu nanti saya lanjutkan Bu Nira, beritahu semangat itu anak buah sampai nanti yang menghadap arah sini yang kelihatan hijau petang itu ya, coba saya tugasi untuk digambar sehingga reading corner itu kelihatan menarik. Nah, tempat wudhunya nanti akan saya coba off-kan, yang ada tinggal tempat cuci tangan. Tempat wudhunya saya sudah punya tempat pengganti. Itu salah satu upaya. Dan ketika di situ muncul desain, maka itu juga termasuk dalam kategori rekayasa. Jadi kalau kita berbicara rekayasa hari ini amat sangat luas pengertiannya. Coba hari ini sudah muncul beberapa negara yang sudah mempergunakan sepeda tanpa rantai. Suruh guru yang berarti besok. Gitu. Jadi wis gak usum itu sepeda pakai rantai itu sekarang sudah berganti dengan rekayasa. Apalagi muncul rekayasa teknologi. Ada smart TV diumpatkan sama godam itu udah pecah. Terus kaca TV itu muka belakang bisa dilihat, jadi double. Itu pun kalau rusak tinggal dicopot kacanya diganti, selesai. Jadi tidak seribet seperti dulu di TV tabung itu ketika rusak harus diprekeli satu persatu. Ini yang dikatakan teknologi itu berkembang amat sangat pesat. Ya kalau kita tidak mau berkembang, kita tidak mau belajar, ya tidak bakalan akan bisa mengejar ketertinggalan itu. Ya kayak Pak Dadang bisa dikembangkan lagi. Ada sekarang kan aplikasi keyboard itu sudah bisa digantikan oleh HP. Pak saya membuat program apa itu? Loh, lulusan doktor.
elaborit dengan lulusan Al-Amin graduate. Lengkap kan di MTS itu Wontoro graduate Al-Amin. Al-Banjari dibuat. Sing tak terus tampil betul itu ikutan gawe HP. Itu ono ya enak ya. Itu yang membuat aplikasi seperti itu kan juga butuh pemikiran. Yang belum ada, belum muncul, ya silahkan dibuat aplikasinya. Itu termasuk dalam kategori juga rekayasa. Coba diskusi lulusan Gontor, lulusan Al-Amin, lulusan ini Pak apa itu? Loso. Ya, pokoknya cuma cari lulusan Pondok Pagi, kalau ada tulisannya. Ya, lulusan Loso, di mana Pak Hafid sendiri pemrograman itu juga bisa, terus dia juga menguasai alat musik, itu elaborasi. Yang mau saya Banjari atau Rebana itu dibuat dalam bentuk aplikasi. Wah, angel Pak, angel sama coba pikir itu. Foto telpak poyo pengotomo, saya kira sudah lambe. Iya kan? Nah, itu aplikasi kan, itu rekayasa. Coba sama lagi. Aqua galon, aqua isi ulang, aqua gelas. Itu lewat di rumah saya sudah tidak bengok-bengok lagi. Dia mempergunakan aplikasi. Apa itu? Rekayasa. Apa itu? Algoritma. Aku ngenteni Domina Medoro satu amunisi tak ngenteni mulai Senin sampai tadi Sabtu menit tadi Senin kata toko. Apa? Di bawah. Di bawah mana? Di ruang? Di ruang kantor. Kapan? Sekarang. Kalau sekarang saya di sini. Habis ini saya ke Surabaya. Saya lanjut. Setelah tadi saya mencoba memasukkan tentang packaging yang berkaitan dengan SPK ilmunya. Terus apa lagi? Ketika kita berbicara tentang packaging, selain keindahan, efektivitas. Coba itu, saya itu paling gak suka beli barang ada di Shopee atau beli barang yang COD ya. Kenapa gak suka? Nek buka gelut dhisik. Kewatak-kewatak, buka lagi disileti, kewatak-kewatak, ono petang lapisan. Hari ini butuh kepraktisan. Ketika kita berbicara tentang kepraktisan, ilmu apa kira-kira yang membelajarkan kita tentang praktis? Wah, kamu bari. Kamu apa kira-kira Kak Isa? Apa kata Jim? Kamu apa Kak Isa? Tentang praktisan di desain produk itu. Tentang berapa Isa? Atau Pak Budi ya Pak? Apa? Sosial. IPAS sama sosial. IPAS berarti. IPAS apa kira-kira Pak Budi yang berkaitan dengan kepraktisan? Pelajaran? Setelah plastik itu yang punya
SPK yang mau cerakani. Belum. Ojo mikir beda itu aja. Siapa tahu aku tak ngerti gimana. Pelajaran apa Bu Sandra yang mengajarkan kita tentang kepraktisan? Praktis ya. Praktis di bawah. Ya, jadi kemasan itu selain indah, ya, produk itu selain indah, tidak menyusahkan. Seseorang yang menikmati produk kita itu praktis kan gitu. Kira-kira pelajaran apa yang mengajarkan kita tentang kepraktisan ini? Matematika apa? Matematika kan macam-macam. Hitung ada. Berbeda. Maksudnya misalkan barangnya itu jangan yang mahal. Oh, jangan. Jangan yang berat-berat itu yang ada jangan kunci, jangan asam. Pak Harto lagi kopian, nutupi rambutnya. Wes, bayai Pak Sep itu umurnya lahir tahun 70-an piro. Saya baru tahu ketika buku ke Bugis dia ada sempat semir rambut, ternyata rambutnya putih kabeh. Ketika putih kabeh ya kopian, ya pas rambutnya keren nggak kopian. Apa bisa terang? Iya, matematika yang apa? Mililiter gram. Nah, pokok praktisan itu kan kok repot. Semakin sampean mengeluarkan banyak energi, maka di situ energi sampean semakin terkuras, kita akan jadi lemas. Hubungannya dengan kepraktisan itu adalah gaya, ya kan? Sains, fisika yang ada di MTS, yang ada di SMA. Hubungannya dengan energi yang kita keluarkan. Itu kalau fisika. Kalau di industri, ekonomi. Kalau di industri, kalau di perbuahan kira-kira yo duduk kates cepet sing angel ku yo nanas ngoceane tok tajam makanya cepet ya, jadi yang paling update itu kalau kita masukkan ya gaya. Semakin praktis maka energi yang kita keluarkan semakin sedikit. Mengapa energinya sedikit? Karena energi itu adalah usaha, itu adalah gaya kali perpindahan. Jadi gayanya semakin sedikit, perpindahan kita, move on kita semakin kecil, maka secara otomatis energi yang dikeluarkan jadi sedikit. Itu juga yang harus diperhatikan ketika kita membuat packaging. Selain desain, sampai harus mempertimbangkan dan memperhitungkan gaya. Siapa punya pikiran brilian?
Oh saya Pak, anak saya ada. Iya, oh iya bener, berlian ya. Yang saya maksud bukan berlian itu, berlian pikirannya. Apalagi kira-kira yang bisa kita masukkan ada di packaging, ilmu apa lagi? Selain tadi ada matematika, ada SBK, ada TIK. TIK termasuk dalam bahasa yang perlu kita masukkan dalam proses packaging. Ibu Waduk, oh iya. Jadi intinya TIK bisa kita masukkan untuk apa? Membranding. Yang tadi sudah saya sebutkan itu. Selain SBK, SBK itu yang muncul ada di konsep. Ketika konsep itu tidak bakalan packaging itu akan digambar koyo semua bunina anak bahasa ini jenis Pak Wahyu. Ini Bob ya saya. Nek bunina kalau untuk doan rambutnya tak bisa boleh. Wah bangsa ini ngefan banget itu. Gitu. Berdiri Pak Wahyu. Murid anak kuabe. Pak Wahyu berdiri. Nah itu Pak. Nah Suwe-suwe aku jenenge itu Pak. Pak Lisa gak payu ya. Ada luar sana. Jadi BSD tadi sudah muncul, kebetulan punya anak brilian, pikirannya juga brilian. Apa itu TIK Ustaz? Kok bisa TIK? Kan ketika kita membuat gambar itu tidak akan mungkin dia digambar yang kita masukkan atau yang kita tempelkan pada kemasan wadah itu digambar secara manual, maka dia harus mempergunakan alat yang bisa dikatakan setting. Kalau di komputer itu bisa pakai Corel ya bisa gitu kan, nggak ngerti Corel, Photoshop pakai apa? Wah ya bisa kartonet sama ngeopoy oleh yang jelas di situ muncul setting ilmu TIK-nya katut. Siapa lagi bisa menambahkan? Ekonomi. Kalau di sablon oplanya ya harganya. Kalau di print berapa, kalau dicetak berapa ya, kaitannya dengan ilmu ekonomi itu. Kalau ada di NTS, ada di MA, kalau ada di MI ya masuk dalam kategori IPAS ya, ilmu sosial. Itu tadi sekedar contoh yang harus sama lakukan dan harus sama lengkapi dari apa yang sudah di-share oleh Bu Leni, dan itu sudah saya coba share lebih dulu ada di komunitas Cambridge. Loh, Mister, kok kita kari-kari? Tidak masalah, yang penting kari-kari oleh akeh. Ya, sudah di off kan pada dang. Aku melaku-melaku sampai untuk buri